Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayolah ahbab, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita pada kesempatan malam ini adalah bagian daripada upaya untuk mempelajari kehidupan Nabi, kemudian kita bisa mengikuti beliau dalam setiap sisi kehidupan beliau. Terkhusus malam ini kita akan berbicara kehidupan Nabi dari sisi beliau sebagai seorang guru, beliau sebagai seorang murabi. Karena bagaimanapun semua manusia, terutama laki-laki, apalagi kita yang sudah berkeluarga, pada hakikatnya kita ini adalah guru. Guru bagi anak-anak kita, guru bagi keluarga kita, maupun guru bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu kita perlu untuk mengkaji bagaimana Nabi Muhammad SAW dari sisi beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang murabbi. Kalau dari sisi beliau sebagai seorang nabi sering kita dengar kajian-kajiannya. Kalau beliau dari sisi pakar ekonomi juga beliau sangat sering kita dengar. Demikian juga dari sisi beliau dalam bidang militer, itu beliau juga pakarnya, dan kajian-kajian terkait masalah itu sudah mulai berkembang sekarang. Nah, ini dari sisi beliau sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Disebutkan kalimatun wajizatun an syakhsiyatihi at-ta'limiyah. Gambaran ringkas kepribadian Nabi sebagai seorang guru, yang kalau kita minimal memiliki, atau kalau bisa semuanya ya, agar kita ini bisa menjadi seorang muallim yang najih, sebagai seorang guru yang sukses. Karena hari ini jamaah sekalian, rusaknya sebuah bangsa itu dari masalah pendidikan, terutama dari seorang guru. Kalau dulu para ulama itu sangat hati-hati menitipkan anak mereka atau mencari ilmu. Mereka harus memastikan bahwa betul-betul secara akidah, secara akhlak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini akhlak Nabi Muhammad SAW dari sisi beliau sebagai seorang guru. Di sini beliau mengatakan, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru itu memiliki beberapa karakter seorang guru yang sukses. Ini disimpulkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah dari berbagai macam referensi, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar ra'fati. Beliau adalah orang yang ra'fah war rahmah, penuh kasih sayang. Ada perbedaan antara kalimat ra'fah, ra'uf dengan rahim, rahmat. Kalau ra'fah itu kata para ulama adalah apa? Kasih sayang, di mana orang tersebut tidak suka kalau keburukan menimpa yang dia cintai, dan dia ingin sekali menjauhkan orang yang dia cintai dari keburukan. Itu namanya ra'fah. Kalau rahmah ini macam-macam. Rahmah itu sama. Ini dalam bahasa Arab secara diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, kasih sayang gitu ya. Rahmah ya kasih sayang, ra'fah juga kasih sayang. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab ini berbeda. Kalau ra'fah tadi adalah apa? Orang yang mencintai, orang yang ra'fah. Misalkan saya ra'fah kepada anak saya, ra'uf ya. Saya sayang dengan bahasa ra'fah. Itu artinya apa? Saya tidak ingin ada perkara-perkara yang membahayakan anak saya menimpa dia. Saya ingin menjauhkan dia dari perkara-perkara yang membahayakan. Itu namanya ra'fah. Kalau rahmah ini lebih umum. Segala bentuk kasih sayang
ya membelikan baju, menjauhkan dia dari perkara-perkara yang merusak dia, perkara-perkara yang membahayakan dia, itu namanya rahmah. Orangnya punya sikap rahmah ya. Orangnya punya sikap ra'fah. Nah, ra'fah lebih khusus dalam masalah hal-hal yang dibenci, dia tidak ingin terjadi pada orang yang dia cintai, dan kalau itu menimpa orang yang dia cintai, dia ingin sekali segera melepaskan ataupun menjauhkan orang yang dicintai dari keburukan-keburukan atau dari perkara yang membuat dia madarat ya. Itu Nabi Muhammad ra'fah dan rahmah. Artinya kita sebagai seorang guru seharusnya punya sikap ra'fah kepada murid-murid kita, baik itu anak kita atau murid kita dalam makna orang taklim ataupun mungkin muridnya di kelas. Kalau kita sebagai seorang guru ada rasa jangan sampai ada hal-hal yang buruk yang menimpa murid saya. Ini ra'fahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu hati-hati jangan sampai kata-kata beliau atau perintah beliau itu membuat mereka ini kesulitan. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, saya sering mencontohkan bagaimana kasih sayangnya Nabi, bagaimana Nabi tidak ingin membuat orang yang belajar sama beliau itu kesusahan. Pernah ada seorang nenek tua datang menemui Rasulullah SAW dan dia minta kepada dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana sholat. Dia bilang, ya Rasulullah, ma'akilu syai'an minal Quran. Saya nggak hafal apapun dari Al-Quran. La Al-Fatihah, nggak Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq nggak. Karena sudah tua, suruh ngapal susah. Ya, suruh ngapal susah. Mirip-mirip lah Mbah Kiai yang jadi wakil presiden kan katanya sering lupa istrinya ya. Nah jamaah sekalian ini lebih tua daripada itu mungkin ya. Dia lupa, dia bilang ya Rasulullah ma'akilu syai'in minal Quran. Saya nggak hafal sedikit pun dari Al-Quran. Wa kaifa usolli, bagaimana saya sholat? Nah karena beliau adalah orangnya ra'fah dan rahmat, penuh kasih sayang dan ingin mempermudah murid, beliau mengatakan kalau begitu wahai nenek yang dipahami apa bacaan-bacaan yang Anda pahami? Ya, saya paling tahu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Yes, nenek kalau sholat berdiri ya baca itu, ya ruku baca itu, ya sujud baca itu. Dia nggak paham apa-apa jemaah sekalian. Rasulullah tidak membebani dia karena Rasulullah SAW tidak ingin mempersulit orang yang belajar kepada beliau. Tentu beliau punya pertimbangan dan punya takaran ya. Kira-kira orang ini bisa hafal apa tidak? Ya kalau yang bertanya kepada beliau anak muda, ya jawabannya beda pasti ya. Anda harus belajar ya. Kalau nggak belajar nanti begini. Ya. Tapi kepada orang yang kesulitan, ya beliau tidak akan menyulitkannya. Jadi pahami ya. Ini Nabi Muhammad SAW, ra'fah wa rahmah. Kemudian yang kedua, watarkil anati wa hubil yusr. Nabi Muhammad SAW sama sebenarnya tarkul anat. Beliau menjauhkan diri dari memberat-beratkan, sama hampir sama, wa hubul yusr, dan ingin sekali mempermudah muridnya. Sekali lagi, beliau tidak memberatkan dan selalu berprinsip mempermudah. Ini prinsip yang dimiliki oleh seorang bapak ketika dia menjadi guru bagi anaknya. Prinsip ini harus dimiliki oleh seorang ibu kalau dia guru bagi anak-anak dia, dan terutama bagi orang yang ngajar di TK, di SD, SMP maupun mungkin di playgroup harus punya sifat ini, yaitu apa? Tidak mempersulit. Karena itu membuat orang tuh bosan belajar, membuat orang kapok belajar sama kita. Nah, jamaah sekalian, kan terkadang ada orang yang punya idealis sehingga ketika dia mengajar kepada anak-anaknya atau kepada muridnya dia pingin pokoknya seperti saya, harus seperti saya, angkanya harus sekian, kelancar dalam menghafal doa seperti ini, kelancar dalam menghafal Quran seperti ini. Itu terlalu mempersulit murid. Jadi sekali lagi, Rasulullah SAW itu adalah orang yang suka mempermudah semua urusan, mempermudah murid-muridnya. Mereka datang ngaji, ada yang ngajinya cuma sekian mampunya, ya sudah selesai. Ada yang sholatnya nggak bisa kuat lama, ya udah jangan terlalu diperberat. Pernah saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, karena Mu'adz ini pernah suatu waktu dia ini mengimami kaumnya sholat Isya, disebutkan sholat Isya sangat lama sekali. Akhirnya ada seorang laki-laki yang karena begitu lamanya sholat, akhirnya dia ambil inisiatif keluar dari barisan sholat sendiri. Ya.
Salat sendiri, wes kesuwen Mu'adz, mungkin Mu'adz bacanya surah Al-Baqarah mungkin ya. Akhirnya dia keluar salat sendiri, selesai salat. Akhirnya Mu'adz melapor orang ini kepada Rasul. Yaitu apa? Ini orang munafik, tidak mau bersama-sama. Akhirnya sahabat ini dipanggil sama Nabi, dia melakukan pembelaan. Ya Rasulullah, saya itu punya kebutuhan, saya itu harus memenuhi A, B, C, D, saya punya janjian, apalagi mungkin dia seorang karyawan, kudu masuk jam kerja sekian dan lain sebagainya. Loh Mu'adz, sholatnya lama banget. Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, afatana anta ya Mu'adz, ya Mu'adz, apakah kamu suka menjadi penebar fitnah? Yasir, permudahlah Mu'adz. Kalau kamu sholat bersama dengan orang, apalagi kamu jadi imam, permudah, jangan kamu persulit. Nah, jadi kalau bisa itu sholat berjamaah, ya surat-suratnya surat-surat pendek ataupun ayat pendek. Kalau sholat sendiri, silakan Anda memperpanjang bacaannya. Kalau kadang ada sebagian imam itu yang sedikit sensasi. Kalau bersama makmum, panjang bacaannya. Nih sholat sendiri cukup qul huwallah. Nah, ini ya nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal nggak begitu caranya. Kenapa? Mempermudah. Di sini sebutkan tarkul anati wa hubbul yusr. Nabi Muhammad itu sebagai seorang guru mempermudah, tidak mempersulit. Ya, ya kalau muridnya cuma baca Bismillah, ya Anda mampu apa baca Al-Quran? Misal ada orang mau masuk Islam, tapi saya nggak bisa apa-apa ketika sholat. Ya wes, kamu ikut saja. Kamu bisanya baca apa? Rata-rata kalau di Indonesia orang Kristen biasanya biasa baca Bismillah. Wes, Bismillah toh. Jadi Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wes selesai. Ya. Toh ruku pun nggak baca apa-apa nggak masalah. Sujud pun nggak baca apa-apa nggak masalah. Tahiyatnya ya udah ikut aja ya. Ya ikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya salam ya. Mempermudah jamaah sekalian, jangan terlalu mempersulit. Baik, selanjutnya warifku bil muta'allim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut dengan murid-muridnya, tidak suka menghardik. Ya tentu dalam dunia militer berbeda ya. Beliau tidak suka menghardik, tidak suka berkata-kata kasar. Beliau sangat lembut kepada murid-murid beliau. Walaupun murid-muridnya datang berkata-kata kasar, kadang berkata-kata yang kurang ajar sama Nabi, atau bahkan mungkin mengucapkan hal-hal yang tidak layak didengar. Nah, jemaah sekalian, pernah ada salah seorang namanya Abdullah ibnu Sa'anah. Abdullah ibnu Sa'anah ini seorang tokoh Yahudi. Dia termasuk orang yang sangat dalam ilmunya terkait masalah terkait masalah Taurat dan Injil. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW hutang sama dia, kemudian dijanjikan akan dibayar hari-hari, misalkan pekan-pekan depan lah, tapi Nabi nggak memastikan hari Sabtu kah, hari Senin kah, Selasa kah, atau Rabu kah, pokoknya pekan-pekan depan lah. Kemudian jemaah sekalian, Abdullah ibnu Sa'anah ini pekan berikutnya dia menagih kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Muhammad, bayarin hutangmu Muhammad. Oh nggak bayar kamu nih. Memang kata dia, fa inna abna'i Abdul Muthalib, sesungguhnya anak-anaknya Abdul Muthalib, maksudnya kakek beliau, mutilun, dikenal sebagai orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Anda bayangkan Nabi di masjid bersama para sahabat, beliau kepala negara. Wahai Muhammad, kamu suka menunda-nunda. Dan memang bukan Nabi saja yang dicela, nenek moyangnya. Putranya Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Dia masih mengucapkan kata kasar ya. Kamu tuh sebagai nabi itu harus membayar segera, jangan menunda seperti ini. Bayangkan sekali lagi, itu nabi, kepala negara, di hadapan para sahabat di masjid lagi. Ini orang kafir dimi kalau bahasa sekarang. Orang kafir yang hidup di bawah negara Islam. Dia bukan apa-apa jabatannya. Kalau bahasanya pembantu lah, berkata kasar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau hari ini kena undang-undang mencela presiden atau undang-undang hate speech atau apalah yang sekarang baru ada undang-undangnya itu. Nah jemaah sekalian, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang duduk di dekat Nabi Muhammad SAW itu berkata begini, kalau bukan karena ini masjid dan bukan karena segan sama Nabi, kepalamu sudah di bawah katanya. Tak penggal kepalamu. Umar, ini kalau bukan karena kehormatan masjid dan kalau bukan karena saya segan sama Nabi, tak penggal kepalamu. Akhirnya jamaah sekalian,
Rasulullah berkata begini, "Ya Umar, laisa hakadha nuridu minkum." Ya Umar, bukan kata-kata ini yang kami inginkan dari kamu. Coba kamu sampaikan kepada saya yang punya hutang, nasihati yang punya hutang untuk membayar hutangnya, dan nasihati yang menagih piutang supaya berkata yang baik dan berkata yang bijak. Bukan kata marah-marah begini ya Umar. Akhirnya apa kata Abdullah ibnu Sa'nah? Asyhadu annaka nabiyullah wa annaka rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kaget Umar, yang lain juga kaget. Iya, siapa namanya? Rasul juga kaget. Loh, kok kamu syahadat? Iya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya telah mempelajari Injil, saya telah mengkaji Taurat, nubuat kenabianmu telah saya kaji. Semua ciri-ciri kenabian telah ada pada dirimu, semua ciri-ciri kenabian yang saya baca semua ada padamu, baik ciri fisiknya Nabi Muhammad SAW, ya seperti di belakangnya ada stempel kenabian, kemudian bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau tidak mau menerima sedekah, beliau mau menerima hadiah, maksudnya tidak makan sedekah, beliau menerima hadiah, beliau juga tidak makan harta zakat dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, semua karakter kenabian telah saya saksikan pada dirimu, tinggal satu yang belum saya saksikan. Apa? Kelembutan di saat kemarahan, kelembutan di saat ditindas, dan saya saksikan sekarang. Masya Allah, dia langsung syahadat. Itu bukan reka-reka ya, dan bukan itu sebuah drama ya. Enggak, memang Nabi itu seperti itu karakternya. Itu namanya arifku bil muta'alim. Tentu ini sebagai murid ya. Kalau di hadapan musuh ya enggak gitu. Di hadapan musuh faik turun wa yutalun, membunuh atau dibunuh kalau saat perang. Enggak boleh lembut-lembut dalam berperang itu ini. Gimana Mas? Kok yang lempar dulu pedangnya atau tombaknya dulu atau aku dulu? Oh enggak bisa ya. Bedakan ya. Ini sekali lagi dalam dunia ta'lim, bukan dunia perang, bukan dunia jihad. Kemudian wal hirsu alaih. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang senantiasa berupaya untuk berlaku lembut dan berlemah lembut kepada murid-murid beliau. Wa badrul ilmi wal khailahu fi kulli waqtin wa munasabatin. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang semangat dalam menyampaikan ilmu dan kebaikan di setiap waktu dan di setiap tempat. Teman-teman sekalian, murabbi yang bernama Muhammad SAW ini luar biasa. Beliau nggak punya akademisi, beliau nggak punya kampus, beliau nggak punya pesantren, nggak punya juga sekolah. Tapi apa? Murid-murid beliau menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena bagi Nabi setiap tempat itu adalah kelas, setiap tempat itu adalah ruang kuliah, setiap waktu itu adalah jam mengajar dan jam belajar. Jadi nggak ada istilah jam belajar jam 7 sampai jam 13.30 atau jam 12.30, nggak ada. Jam kuliah adalah jam sekian enggak. Kapanpun, dimanapun, itulah jam kuliah, itulah tempat ngajar Nabi Muhammad SAW. Tidak di kamar mandi, tidak di medan jihad, tidak di meja makan. Beliau mengajari bagaimana kebaikan kepada para sahabatnya. Ketika beliau di kamar mandi misalkan, jamaah sekalian, beliau sempat mengajarkan kepada orang-orang. Misalkan dulu ada salah seorang budaknya datang menemui Rasulullah SAW, dia membawakan air untuk kebutuhan Nabi di WC ya, karena dulu belum ada air keran, belum ada air kayak sekarang lah, PDAM dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad mengambil, dia senang melihat bukan budak sih, pembantu ya, dia ashabus sufah. Ashabus sufah itu berarti orang yang tinggal di masjid, orang-orang miskin yang tinggal di masjid. Dia mengatakan begini, salni, mintalah, kamu minta apa dari saya? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta cuma satu aja ya Rasul, saya minta agar Anda berdoa kepada Allah agar saya menjadi temanmu di surga nanti, bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Saya nggak minta yang macam-macam ya. Al-ghairuha, atau ada yang lain nggak? Nggak ya Rasul, itu saja. Fa'inni alaika bikathrotis sujudi, maka bantulah aku untuk bisa menjadikan kamu sebagai temanku di surga nanti
Dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Maksudnya bagaimana Ustaz? Sujud terus enggak, salat maksudnya ya. Ya, dengan memperbanyak salat. Bantu aku kalau kamu serius, saya doakan supaya jadi teman saya di akhirat nanti, maka saya minta kepadamu perbanyaklah sujud. Di mana beliau ngajar? Di masjid? Di masjid enggak? Beliau ngajar di mana tadi? Di masjid? Enggak. Di kelas enggak? Enggak. Di majelis taklim? Enggak juga. Di mana tadi ngajarnya? Di kamar mandi. Sempat mengajari. Kalau prinsip ini kita pakai itu luar biasa loh. Ya, jadi seorang guru tuh enggak ngajar saja di mana? Di ruang kelas. Tapi ketika dia lagi main sama murid-muridnya di lapangan, ngajari baca bismillah, ngajari takbir, ngajari bahwa ini adalah i'dad, wah luar biasa ya. Kemudian demikian juga bapak-bapak, kalau dia menjadi murid, guru bagi anak-anak dia, ketika lagi makan dia ngajari anaknya. Nah, ini makanan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kamu yang ada di Palestina itu ada di antara mereka yang nggak bisa makan. Kamu terima qanaah dengan apa yang Allah berikan. Jibi bismillah gini. Itu luar biasa loh. Ya. Jadi sekali lagi Rasul itu nggak pernah men-skat pelajaran itu hanya di ruang kelas. Tapi di mana beliau berada, disitulah ruang kelas, disitulah ruang kuliah. Kapan beliau ada? Di situ adalah ruang kuliah. Bahkan jamaah sekalian, bahkan sekali lagi, bahkan ketika beliau di medan jihad berhadapan dengan musuh, tetap memberikan kuliah kepada para sahabatnya. Kan pernah Usama bin Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah pembantu yang sangat dicintai sama Nabi. Sampai dulu pernah Nabi Muhammad menselipkan namanya di belakang Zaid bin Muhammad, saking cinta Rasulullah kepada Zaid. Akhirnya Allah menurunkan ayat agar penisbatan nama itu bukan kepada ayah angkat, tapi kepada bapak kandung. Bahwa kita boleh ngangkat anak boleh, tapi yang dilarang adalah apa? Penisbatan anak kepada bukan pada bapaknya. Ya, ini yang dilarang ya Mas kalian. Saking cintanya Rasul kepada Zaid. Nah, Zaid punya anak namanya Usama. Nah, Usama ini juga dicintai sama Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW mencintai bapaknya. Usama tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang gagah, perkasa, berani, sebagaimana bapaknya yang syahid pada perang Mu'tah. Ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Usama ini saat itu perang bersama orang, duel. Setelah itu orang tersebut jatuh, lalu Usama ingin menebas lehernya, dia tiba-tiba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tetap ditebas lehernya sama Usama. Ini masih di medan jihad. Akhirnya syakaktu ala nafsi, saya ragu-ragu. Saya lapor pun sama Nabi, ya Rasulullah, tadi saya duel sama seorang musuh. Ya, dia menebas saya menebas dia, terjadi pertarungan sengit, akhirnya saya berhasil menjatuhkan dia. Ketika saya mau menebas lehernya, tiba-tiba dia bersyahadat, saya tetap membunuhnya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana kamu bisa membunuhnya Usama? Padahal dia sudah mengatakan syahadat. Ya Rasulullah, syahadatnya itu makhafatus saib, dia hanya takut pedangnya Rasul, bukan karena apa? Benar-benar iman. Apa kata Nabi? Afala syaqata qalbah? Kenapa kamu gak belas saja dadanya supaya kamu tahu apakah dia berkata jujur atau memang karena takut sama pedangmu? Inni bari'um mimma taf'al. Saya berlepas diri dari apa yang kamu berbuat wahai Usama. Berkali-kali Nabi Muhammad, saya berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Kenapa kamu gak membelas saja dadanya agar kamu tahu dia jujur atau dia dusta? Sampai-sampai Zaid mengatakan, sampai saya berharap andaikan saat itu saya baru masuk Islam. Kenapa demikian? Karena Islam bisa menghapus dosa-dosa ya. Nyesel saya. Tapi sekali lagi, saya tidak akan berbicara pada hukum jihad, tapi saya berbicara bahwa Nabi dari sisi seorang murabbi, sebagai seorang mu'alim. Saya tanya, di ruangan mana beliau memberikan kuliah, memberikan pelajaran? Di masjid? Enggak. Di ruang kuliah? Tidak. Tapi di mana? Hatta di medan jihad, jamaah sekalian. Hatta di medan jihad, ngajar, belajar. Maka saya tuh kadang berpikir, ini mungkin rahasia Nabi. Anda bayangkan hanya dalam waktu 13 tahun, gak usah lama-lama, 13 tahun beliau berhasil mendirikan negara Islam. Coba saya bayangkan, dari seorang diri diusir, ditindas, diancam, dibunuh, itu dalam waktu 13 tahun bisa mendirikan sebuah negara yang mendiri, independen, ditakuti oleh kawan maupun lawan.
Saya bayangkan, masya Allah, betul-betul saksiah yang luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ya. 13 tahun jamaah sekalian. Kalau kita ditambah 1 periode anjlok di ekonomi, maka jangan tambah 1 periode ya. Cukup 2 periode aja lah. Ya. Paham ya? Ini kalimat yang dipahami oleh hanya orang-orang yang bisa memahaminya ya. Baik. Nabi loh jamaah sekalian. 13 tahun, masya Allah. Ekonomi Madinah luar biasa. Kenapa? Tadi beliau mampu memadukan dirinya sebagai seorang nabi, sebagai seorang panglima, dan juga sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Itu dipadukan dalam satu kesatuan ya mas sekalian. Kadang kita itu kan jurusan militer beda, ya, jurusan ekonomi beda, jurusan fikih beda dan sebagainya. Ini sebenarnya nggak masalah sih. Tapi setidaknya ada perpaduan yang sempurna. Anda seorang muslim, Anda punya kekuatan fisik, Anda juga punya ilmu yang baik, Anda juga punya kesolehan. Nggak bisa kita pisahkan ilmuwan sama agamawan, nggak bisa. Seorang muslim itu agamawan yang berpadu dengan ilmuwan. Dia seorang murabbi, dia seorang pemimpin, dia seorang guru, dia juga seorang yang soleh. Itu harus dipadu ya mas kalian, harus dipadu. Ya, hari ini ada upaya menyekat, memisah-misahkan antara politik biarlah diurus sama orang-orang yang tidak punya akhlak sama sekali, sementara masjid maupun sekolah diurus oleh orang-orang yang alim, orang-orang soleh. Oh itu nggak bisa aja mas kalian. Masjid nanti hancur ketika diurus, ketika politik dipegang oleh orang-orang yang buruk akhlaknya. Maka At-Turaifi hafidhahullah, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, salah seorang ulama ahli hadis, beliau mengatakan orang-orang ilmani, orang-orang sekuler itu ingin memisahkan antara agama dengan negara. Mereka ingin agama itu hanya mengurus masjid. Agar apa? Agar kejahatan-kejahatan mereka di luar itu tidak ditangkap ataupun tidak diatur dengan masalah, tidak dikendalikan oleh agama. Biar mereka bebas berbuat jahat di luar. Ini yang mereka inginkan sekarang. Biar terpisah antara agama dengan negara. Itu kejahatan yang luar biasa. Maka jamaah sekalian, satu hal yang perlu kita curigai. Kita tahu siapa Mustafa Kemal Atatürk, seorang tokoh Yahudi yang berhasil disusupkan dalam barisan militer Khilafah Turkismania sampai dia mencapai derajat Panglima Ali Pasha, sehingga dia bisa membubarkan kekhilafahan Turki ketika dia menjadi presiden. Jelas ketika dia mati bau busuk. Sampai sekarang kenapa kuburannya dicor, karena bau busuknya luar biasa. Tapi yang luar biasa yang menjadi yang aneh bagi kita, kepala negara kita ketika berkunjung ke Turki itu bukannya berkunjung ke Muhammad Al-Fatih, tapi berkunjung bukan ke kuburan Muhammad Al-Fatih, tapi di kuburannya ya siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Demikian juga Pak Prabowo juga berkunjung ke kuburannya Mustafa Kemal Atatürk. Begini mau saja mas kalian, hari ini kita merasakan apa ada kaitan kunjungan tersebut dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi kita melihat ada sebuah benang yang masih agak samar-samar. Ada upaya ingin mensekulerkan Indonesia sebagaimana sekularisasi yang terjadi di Turki. Kebayang gak sih seorang tokoh dalam tes wawancara kebangsaan, pertanyaannya kalau Anda disuruh memilih antara taat sama Pancasila dan Al-Quran, Anda taat sama siapa? Apa? Membenturkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibenturkan. Tapi itu adalah bagian daripada upaya sekularisasi, memisahkan agama dengan negara, agama dengan negara jamaah sekalian. Ini yang perlu kita khawatirkan, dipisahkan. Padahal sekali lagi agama sama negara itu nggak bisa dipisahkan. Bagi kita yang namanya agama itu ya di masjid Anda sebagai seorang muslim, di kantor Anda seorang muslim, di pasar Anda menjadi seorang muslim. Muslim itu keterikatan dia dengan agamanya, dengan aturannya itu bukan di masjid saja. Bukan kemudian keluar dari masjid dia tanggalkan gelarnya sebagai muslim, lalu di pasar dia menjadi seorang sekuler. Oh nggak bisa. Ya, harus menjadi muslim dimanapun dia berada. Baik, teman-teman sekalian, itu poin yang berapa tadi? Ya. Jadi kapanpun dimanapun beliau ini selalu menjadikan tempat untuk mengajar. Bil makanil asma wal khuluqil ala. Demikian Nabi Muhammad SAW mengajar dimanapun beliau berada dengan akhlak yang luar biasa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Taubah ya,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini karakter Nabi Muhammad dijelaskan dalam Al-Qur'an. Beliau sebagai seorang murabbi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian, dari manusia sebagaimana kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau kalau ada kesulitan yang menimpa kalian. Masya Allah, karakter Nabi. Beliau sangat berat, beliau sangat tersiksa. Beliau sangat tersiksa kalau ada kesulitan yang menimpa umatnya. Kalau ada kesulitan yang menimpa umatnya, beliau terasa tersiksa. Beliau merasa sangat kecewa kalau itu memberatkan umatnya. Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru juga. Merasa sedih kalau ada perkara yang berat menimpa muridnya. Wah, jangan-jangan aku terlalu memberatkan dia ya, sehingga mereka belajarnya nggak serius, atau sehingga ngajinya nggak mau sama saya, atau sehingga mereka ini nggak mau ngaji sama sekali. Maka jamaah sekalian, itu juga harus menjadi evaluasi bagi seorang guru. Oh, jangan-jangan muridku sering bolos kalau jam aku gara-gara aku terlalu berat, atau macam-macam. Jadi itu namanya azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Dan Nabi Muhammad SAW haris, pingin sekali ingin banget murid-muridnya itu baik, murid-muridnya itu semuanya kondisinya nyaman. Ini Nabi Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang beriman rauf, tadi rauf ya, rahim. Apa rauf tadi? Beliau tidak ingin muridnya atau orang beriman tertimpa bahaya, dan kalau itu menimpa mereka, beliau ingin sekali bahaya atau kesulitan tersebut segera sirna dari kehidupan orang-orang beriman. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saksiyah, gambaran Nabi Muhammad SAW, gambaran beliau sebagai seorang guru. Ada gambaran lain di sini disebutkan yang menceritakan karakter tadi. Apa itu? Rawahul Bukhari walilafdil Bukhari an Malik al-Huwairith radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan lafadznya Imam Bukhari. Bukhari Muslim meriwayatkan satu hadis yang sama, tapi ini pakai lafadznya dalam kitab Bukhari. Dari sahabat yang bernama Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu kami bertamu ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Madinah. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Pada saat itu kami syababah, kami masih sangat muda, mutaqaribun, umur kami hampir sama ya, mungkin umurnya 20, 21 tahun atau 23 tahun. Kami bersama pemuda kami di kampung kami, niat kami pergi belajar sama Nabi, berangkatlah kami, umur kami hampir sama, pergi belajar. Kemudian fa'aqamna indahu 20 lailatan. Lalu kami tinggal mulazamah bersama dengan Nabi di Madinah selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menemukan kepribadian beliau. Bayangkan, kami bersama dengan beliau 20 hari 20 malam, kami menemukan beliau rahiman rafiqan, orangnya sangat sayang sama murid-muridnya, rafiqa, orangnya sangat lembut dan bijak. Falamma dhanna anna qad saqna ahlana sa'alana amman tarakana ba'dana fa akhbarnahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat bahwa ada wajah-wajah kangen kepada keluarga di antara kami, jadi kami kangen, rindu sama keluarga, kan nampak sekali kan, orang kalau belajar udah nggak fokus, mikirnya mana, itu pasti dah mungkin kangen sama keluarganya. Kalau antum nggak kangen, itu fokusnya yang lain, karena antum belum 20 hari 20 malam ya. Ini 20 hari 20 malam ya, udah nggak fokus. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun bercerita kepada beliau tentang keluarga-keluarga kami. Qala, beliau pun berkata kepada kami, irji'u ila ahlikum,
baliklah, temuilah keluarga kalian, fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka, wa'allimuhum, pulanglah ke keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarkanlah mereka, wamuruhum, perintahkanlah hal-hal yang baik kepada mereka, wasollu, yang kelima, solatlah kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku solat selama 20 hari 20 malam. Fa idza hadaratis shalah, kalau sudah waktu solat masuk, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian itu melaksanakan adzan, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling besar, yang paling tua umurnya di antara kalian. Hadis ini sekali lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Malik Ibnul Huwairis. Ada banyak pelajaran selain pelajaran kepribadian Nabi sebagai seorang guru yang jelas-jelas diakui oleh muridnya, yaitu siapa? Malik bin Al-Huwairis, yaitu orangnya rahim, orangnya sangat penyayang, rafiq, orangnya lembut. Baik, jemaah sekalian, apa pelajaran-pelajaran lain? Yang pertama, guru itu didatangi, bukan guru yang mendatangi. Kata para ulama, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Biar apa? Biar keberkahan ilmu itu kita dapatkan. Makanya para ulama dulu mendatangi guru. Imam Bukhari pernah bercerita, guru saya yang tercatat itu 1000. Masya Allah. Itu berbagai macam negara jemaah sekalian. Imam Bukhari tinggalnya dekat dekat Uighur sekarang itu. Itu tinggalnya Imam Bukhari. Beliau berkelana sampai Samarkand, sampai Persia, ya daerah Iran ya, Isfahan dan sebagainya. Jangan tanya Makkah, Madinah, Yaman. Saya nggak membayangkan bagaimana beliau bepergian saat itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil ya. Beliau harus naik kuda, beliau harus naik harus naik unta, berkelana. 1000 guru beliau datangi, masya Allah, jemaah sekalian. Ini yang seharusnya kita lakukan ya. Tapi kan kayaknya kita ini semangat menuntut ilmunya lemah sekali ya. Ngaji antara maghrib sama isya saja udah nggak bisa fokus, karena kan begitu nih ya. Apalagi pergi belajar ya. Alhamdulillah, disyukurilah. Mau belajar sudah alhamdulillah sekarang ya. Walaupun belajar sekali sepekan mungkin ya. Baik jemaah sekalian, itu para ulama dulu mendatangi guru-guru mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai Biharul Ulum, lautan ilmu, dikenal sebagai ulama alim tafsir, ulama tafsir yang paling paham, dan sepupu Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait. Ini gelarnya udah luar biasa nih ya. Tapi begitu beliau mendengar bahwa ada hadis yang mengetahui hadis tersebut pasti tidak, itu tinggalnya di daerah Syam, itu beliau beli unta untuk pergi menemui gurunya di sana. Masya Allah, pengorbanan mereka. Nah ini para sahabat dari kampung belajar ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua jemaah sekalian, yang bisa kita pelajari di sini, belajar yang paling baik adalah belajar ketika muda. Syababah disebutkan. Syababah mutaqaribun. Kami umurnya muda dan umur kami hampir rata, sama semua rata-rata. Kenapa? Dalam istilah orang-orang Arab, belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Belajar ketika tua seperti apa? Menggambar di atas air. Iya. Begitu kata orang sih ya. Kecuali kalau orang-orang tua milenial sekarang mungkin ya. Kenapa? Nggak perlu hafal karena ada YouTube ya. Baik jemaah sekalian, sekali lagi umur muda ini penting karena umur muda lagi fokus, kemudian belum begitu banyak pikiran. Kalau sudah tua, apalagi umurnya sudah 40-an tahun, mikir biaya sekolah anak, SPP anak ya, mikir biaya kontrak, mikir cicilan macam-macam kan. Tapi kalau masih muda itu masih fresh, masih bisa fokus, sehingga belajar itu lebih bisa serius. Bukan berarti kalau sudah tua belajarnya nggak nyaman atau enggak. Banyak juga ke ulama yang belajar setelah tua ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Fudail bin Iyad, beliau belajar sudah tua. Ibnu Qafal juga belajar sudah tua, banyak kok ya. Tapi lebih bagus dimulai sejak kecil. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Yaitu
tinggal ataupun bermulazamah dengan guru. Ini penting. Belajar itu harus punya guru. Nggak punya guru itu bisa menyesatkan. Dalam sebuah riwayat ada istilah para ulama, man kana sayhuhu kitabahu, barang siapa syekhnya adalah kitab, fa khata'uhu, kesalahannya aktar min sawabihi, lebih banyak daripada kebenarannya, ya. Sekali lagi, ini pentingnya punya guru. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syairnya mengatakan, akhi lan tanal ilma illa bisittatin. Saudara, kamu tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 modal. Saumbiuka bitafsiliha bibaya saumbiuka tafsilaha bibayanin. Saya akan menjelaskan kamu dengan dengan perincian. Yang pertama boleh menyebutkan dzakaun, ada kecerdasan. Kemudian 2 hirsun, ada kemauan keras. Kemudian selanjutnya bulghah. Bulghah itu ada modal. Belajar itu harus punya modal, ya. Kemudian selanjutnya salah satunya boleh menyebutkan tuluz zaman, waktunya lama. Karena nggak mungkin daurah sepekan langsung jadi ulama, itu salah, ya. Kemudian selanjutnya suhbatu ustadin, harus punya ustad, harus punya guru, harus punya kenalan. Ya bagusnya dekat sama guru secara offline, ya. Tapi kalau memang nggak bisa, minimal Anda itu belajar dalam, sekarang banyak sekali durus, ya, durus di YouTube itu para ulama, masya Allah banyak sekali. Dengar, buka kitab, belajar bersama dengan mereka. Baik. Jamaah sekalian, itu pentingnya. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya kana Rasulullah rahiman rafiqa. Pelajaran yang keempat adalah apa? Ucapan daripada Malik bin Al-Huwairith. Nabi Muhammad orangnya lembut dan Nabi Muhammad orangnya rafiq, orangnya apa? Suka mempermudah, penuh kasih sayang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Seorang murid jangan melihat kekurangan guru, lihatlah kelebihan guru. Soalnya kalau kita melihat kekurangan guru, ilmu kita tidak akan tanggal di kita, tidak akan tidak akan menyerap, tidak akan diserap oleh kita, tidak akan, kalau ibarat akar, tidak akan menghujam dalam diri kita. Kenapa? Yang kita lihat kesalahan guru, ternyata ustadznya nek mangan ya akeh, ya. Nek tidur yang ngorok misalkan, ya sudah. Kalau kita melihat kekurangan guru, ilmu tidak akan bisa mengakar dalam diri kita. Lihatlah kelebihan guru. Dan murid harus memberikan pujian baik kepada guru, walaupun gak di hadapan guru, di hadapan orang lain. Kenapa? Karena dia punya kewajiban menjaga marwahnya gurunya. Ini penting jamaah sekalian. Soalnya hari ini ada orang yang ngaji sama Ustadz Fulan, karena kecewa sama dia, ngaji sama si Fulan, cerita keburukan, kesalahan Ustadz sebelumnya. Akhirnya apa? Ilmu-ilmu yang dia pelajari dari Ustadz sebelumnya, yang dia ceritakan kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, itu kemudian menjadi sampah atau membusuk dalam dirinya, tidak akan berbarokah, teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi, guru itu harus dihormati. Itu bagian daripada cara untuk mendapatkan keberkahan seorang guru. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, sehingga saya Imam Malik pernah mengatakan, kami itu kalau belajar, sehingga saya salah seorang sahabat, sehingga saya Abu Hurairah juga pernah mengatakan, hampir mirip-mirip lah perkataan. Kami itu kalau belajar di hadapan Nabi Muhammad SAW, ka'anna fi ru'usina, seakan-akan di kepala kami ini ada seekor burung yang sedang bertengger, dan kami tidak ingin burung tersebut pergi. Kira-kira bagaimana Pak? Begitu terus kan? Gak mungkin burungnya terbang gitu ya. Saking seriusnya para sahabat, kami seakan-akan di kepala kami ada apa? Ada burung, dan kami tidak ingin burungnya ini pergi, ya. Maka Anda akan serius banget. Pernah nggak Anda menangkap burung pakai tangan misalkan? Anda kayak patung berdiri misalnya. Ya, jangan sampai ketahuan sama burung. Saya pernah nangkap burung. Kebetulan rumah kakek saya itu asri, banyak pohon-pohonnya. Nah kalau malam, kan daerah kota kan ya. Kalau malam itu banyak burung yang yang mampir nginap di situ. Saya biasanya ngerti, oh itu burung di pohon itu ataupun di taman itu, datang aja. Jadi sebelum adzan maghrib itu berdiri aja gitu ya. Ada nyamuk ya ya, jangan digaruk nanti burungnya lari ya. Datang ingin tangkap aja gitu. Nah itu jamaah sekalian, begitu seriusnya para sahabat dalam belajar. Baik, kemudian yang kelima, di kalimat falamma dhanna anna qad dishtaqna ahlana, ketika Nabi Muhammad melihat
kami sudah kangen dan rindu dengan keluarga kami. Itu artinya apa? Guru juga harus paham kondisi murid. Jangan dipaksakan. Nek muridnya lagi ngantuk, jangan terlalu dipaksakan. Suruh terus ya. Nek memang muridnya itu lagi capek, habis lari-lari kemudian belajar, bukan kayak gini gitu ya. Atau muridnya mungkin ini lagi mereka ada suasana hati. Misalkan mereka ini lagi lapar misalkan ya. Oh, kalau namanya orang lapar, apalagi ngisi kajian ketika bulan puasa, jangan terlalu lama-lama lah ya. 45 menit 1 jam udah sangat lama. Misalkan loh ya. Paham, karena Nabi Muhammad memahami kondisi muridnya. Ini murid-muridku sudah kangen sama keluarganya, mungkin dilihat dari udah nggak fokus ya. Kalau yang ditanya keluarganya misalkan, oh berarti mereka ini ya. Ini paham, harus paham psikologi murid. Maka jamaah sekalian, nggak benar kalau seandainya ada seorang yang sekedar punya modal hafalan hadis, modal hafalan Al-Quran, tapi nggak paham psikologi murid, nggak paham tata cara mengajar, lalu diangkat sebagai guru. Itu pasti bermasalah itu. Nanti berantem terus sama muridnya. Nanti muridnya dicap kurang ajar, padahal sebenarnya ustadznya yang kurang ajar ya. Belum belajar dengan baik maksudnya ya. Karena banyak sekarang yang cerita sama saya, mohon maaf, sebagian teman-teman di Kutab dan sebagainya yang mungkin baru lulus SMA karena punya hafal modalan modal hafalan hadis sekian, punya modal hafalan ayat sekian, tiba-tiba diangkat sebagai guru atau diangkat sebagai kepala Kutab, nggak punya basic belajar, nggak pernah belajar ilmu psikologi, ilmu macam-macam. Akhirnya apa? Seringkali kacau itu bersama dengan muridnya. Ada banyak masuk kepada saya nih, minta supaya karena saya di DSKS, tolong Ustadz DSKS punya verifikasi Kutab atau verifikasi SDIT. Kenapa? Saya punya pengalaman begini A, teman saya punya pengalaman B di daerah begini-begini. Oh, begitu ya. Ya walaupun ini baru satu satu pihak. Mungkin kalau ditanya kepada pihak lain mungkin ada sebab lain misalkan ya. Tapi sampai dicerita teman saya itu punya anaknya cepat hafalan Qur'annya. Tapi karena kesalahannya apa saat itu nggak nyetor atau anaknya lagi ada masalah atau bagaimana, itu langsung disebut nggak beradab, kilatul adab, sedikit beradab, mungkin bapaknya nggak pernah bisa ngajarin adab, anaknya marah, akhirnya nggak mau lagi belajar di situ, kemudian malah tidak mau lagi belajar Al-Quran gitu ya. Ya gini jamaah sekalian, sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan kita juga harus memahami kondisi murid. Kan anak tuh punya perkembangan, ada namanya psikologi perkembangan anak. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, enggak. Memang ada psikologinya. Anda punya anak saja teman-teman sekalian. Anak usia 1 sampai 2 tahun atau sampai ke 3 tahun. Apa sih kebiasaannya? Kan begituan ya. Saya sendiri baru punya 3 anak. Tapi saya mulai memahami karakter. Oh, kalau anak usia sekian sampai sekian. Dulu saya baca psikologi tapi nggak begitu paham prakteknya. Sekian sampai sekian, dia suka begini, nangis-nangis tanpa alasan macam-macam. Oh, kalau sudah usia sekian, dia sudah mulai bisa memahami. Kalau udah sekian usia begini, dia sudah bisa ada diskusi. Ternyata itu ada ilmunya, teman-teman sekalian. Ya, ada apa? Ada ilmunya. Dan itu harus dipahami. Maka saya sering bilang sama teman-teman yang ngajar di SDIT ataupun di Kutab ataupun di pondok, ya sering-sering juga belajar namanya ilmu psikologi perkembangan anak, kemudian ilmu terkait masalah tata cara mengajar, interaksi dengan murid. Nabi itu punya, saya kebetulan di daerah Manahan dan beberapa tempat pengajian itu punya satu kitab namanya Kaifa Amaluhum An-Nabi, ditulis oleh Syekh Soleh Al-Munajid, itu 800 halaman. Bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi mulai dari dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan besannya, sampai dengan murid, dengan anak-anak. Itu ada. Jadi beliau mengkaji hadis dan mengkaji sirah, kemudian beliau buat per bab. Itu kalau bukan berangkat dari sebuah kajian psikologi, walaupun dulu nggak ada ilmu psikologi atau kajian karakter lah, maka nggak bisa. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bilang sama suami-suami, mahlan bil qawarir, hati-hatilah bergaul dengan qawarir. Jadi wanita digambarkan oleh Nabi seperti kaca. Tahu kaca Pak ya? Kaca. Kalau kaca sudah pecah, itu kira-kira gimana? Gampang nggak disatukan? Susah. Ya. Mahlan bil qawarir kata Nabi. Kalau perempuan sudah kecewa berat, itu Anda akan dilayani sebagaimana boneka mungkin dia ya. Nah ini ada ilmu, beliau tahu ya.
tahu itu, oh karakter perempuan begini. Kemudian boleh juga tahu bahwa perempuan itu aglabiyatidzon, dikuasai prasangka. Makanya seorang laki-laki harus menjelaskan biar nggak ada prasangka terus ya. Itu ada tuh saya baca, oh iya ternyata Nabi itu begini ya. Nah inilah jamaah sekalian, beliau berjumpa dengan murid-muridnya, beliau paham ini murid-muridnya udah kangen sama keluarganya, udah 20 hari 20 malam belajar sama saya ya. Makanya beliau nanya. Nah pelajaran yang keenam adalah apa? Ternyata orang itu senang kalau ditanya masalah keluarga, gimana kabar istri kalian, anak kalian gimana. Setelah itu baru kemudian Nabi Muhammad punya kesimpulan setelah berbincang dengan mereka, oh udah saatnya mereka pulang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pulanglah kalian ke keluarga kalian, jangan kemana-mana. Jadi pulang itu ke keluarga ya. Kalau sudah kangen sama keluarga, pulang ke keluarga, jangan kemana-mana. Yang kedua, kata beliau, tinggallah bersama mereka. Jadi Anda kalau bepergian jauh, misalkan terutama para dai, 10 hari pergi safar dakwah, semuanya Ustaz Eri misalkan ya, 1 bulan ke luar negeri misalkan, itu begitu pulang udah 2 hari 3 hari di rumah, 4 hari, jangan langsung baru 1 jam keluar mengecewakan mereka. Obatilah rasa rindu mereka dulu. Ini Nabi mengatakan fa'akimu fihim, tinggallah bersama mereka. Akimu itu bukan sebentar, enggak, berapa hari lah, tinggal bersama mereka. Wa'allimuhum, karena kamu sudah belajar, ngajarilah mereka. Wamuruhum, perintahkan hal-hal yang baik. Wasallu, solatlah bersama dengan mereka. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian menyaksikan saya solat. Kenapa solat yang ditekankan? Karena solat adalah cara yang terdekat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faidah hadartis solah, kalau sudah masuk waktu solat, hendaklah salah seorang di antara kalian adzan, kemudian imamlah, hendaklah yang maju jadi imam orang yang paling tua. Dari sini kata para ulama, memang yang paling aqra'u Quran, ada hadis lain yang paling hafal Quran, yang paling bagus baca Al-Qur'annya. Nah, kenapa ada yang lebih tua? Karena mereka ini dilihat oleh Nabi sama-sama kemampuan baca Al-Qur'annya, maka yang dipilih yang paling tua. Tapi kalau ada yang tua, yang muda, tapi yang muda lebih bagus baca Al-Qur'annya, majulah yang muda, yang tua di belakang. Begitu ya. Baik, ini beberapa pelajaran bisa kita ambil dari kepribadian Nabi sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, karena sudah masuk waktu adzan, sebagaimana perintahnya tadi, kalau masuk waktu sholat segera adzan. Salah seorang yang terangnya kita praktekkan sekarang ya. Nah, nanti yang tua yang jadi imam. Demikian barakallahu fiikum ajmain, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.